Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. 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 Bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Karena Allah lah kita hidup, karena Allah kita mati, dan datangnya waktu petang, subuh, dan juga kita berdoa, sungguhnya telah datang waktu malam dan telah berlalu waktu siang, dan suara-suara yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, utama sekali keadaan, kondisi, bahkan hari-hari kita dicekokin suasana dan kepanikan dikala kondisi keimanan menurun, seolah-olah ada yang lebih hebat dari Allah di dunia ini. Maka di waktu yang bersamaan ini kita hadir di rumah Allah, hati dan jiwa kita, pikiran sejenak untuk rehat, mengisi relung-relung hati kita untuk taqarrub ilallah, bahwa dunia yang fana ini sebentar. Apatah lagi kalau kita ada media sosial, detik menit mendengar orang meninggal udah macam biasa ya. Buka sedikit innalillah, buka sedikit innalillah, ya. Dan saya berusaha menyampaikan tema di maghrib ini tentang Tahun Baru Islam Hijriyah. Salawat dan salam tak lupa dan senantiasa kita memperbanyak salawat, terutama sekali di hari ini adalah hari Jumat, dan Nabi berpesan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Membela Rasulullah, mengimaninya, mengagungkannya, mencontohnya adalah bahagian dari keimanan dan tuntutan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dimasukkan kepada rukun iman. Setelah iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab ar-rusul. Jamaah Masjid Darul Muttaqin. Saya ingat ini pertemuan yang ketiga kita di Jumat yang kedua, Ustaz Khairul, di maghrib ini, berbicara tentang Hijriyah. Kenapa diambil dari momentum yang tak terlupakan, yaitu hijrahnya Nabi ke Madinah atau Yathrib. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi ketika hijrah. Yang ketiga, bagaimana kita memaknai ini semua, sehingga tidak hanya sekedar kisah dan cerita sejarah, apalagi kita mengingat, membaca, mengkaji sejarah di atas karpet merah, di bawah sejuknya AC, sedangkan Nabi menjalani hijrah itu bermalam dulu 3 malam di gua. Udah itu naik unta melewati padang pasir, kejaran musuh. Kira-kira layak nggak gitu? Tambah pula minum aqua, ya, minum mur aqua.
Jauh kan? Jauh betul. Makanya kita ini nggak hijrah-hijrah, di bawah ketiak musuh terus. Baik. Memaknai hijrah Nabi ada lagi yang menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pergeseran waktu dan bulan, Hijriah ini berdekatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Karena dalam bahasan ulama, hijrah itu untuk merdeka. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya unik, tapi ini menarik untuk dibahas. Kalau orang belum merdeka-merdeka, karena orang itu belum hijrah-hijrah. Walaupun dalam makna bukan hijrah makani, bukan hijrah tempat. Bisa jadi kita belum hijrahnya menghadap Allah dengan baik, masih malas ke masjid, masih banyak yang menghabiskan waktunya di depan handphone, masih banyak umat Islam menghabiskan waktunya di depan TV. Sementara musuh-musuh Islam, mereka tak tidur memikirkan apalagi kira-kira yang harus dirusak dari agama Islam. Nah, ini penting. Memaknai hijrah. Saya tadi duduk sambil mendengar, menunggu, adalah dan kesadaran sejarah. Bahkan ada satu masjid saya mengisi temanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Ternyata memang kesadaran waktu, apalagi bicara kondisi akhir zaman, luar biasa dahsyat. Banyak sekali ciri-cirinya yang hari ini seolah-olah hadis itu sudah terlaksana. Ada kesadaran kita melihat waktu-waktu ini adalah begitu penting untuk diukir, dijadikan momen supaya umat Islam itu sadar, beramal soleh. Jangan malas lagi. Karena kalau Nabi enjoy dulu zaman itu, kita ini mungkin tak berpakaian gitu, tak berilmu, tak beragama. Yang hari ini khawatirnya kita kelalaian di masa pandemi ini kan pendidikan anak. Kasih sayang kita kepada anak. Karena 24 jam anak bersama orang tuanya. Guru disuruh agak rehat sedikit masa corona. Belajar 45 menit, kasihnya PR. Ya kan? Dulu guru yang sulit. Semua kita serahkan ke guru. Hari ini enggak. Kau nih orang tua, ini anakmu. Tengok-tengok. Kesadaran sejarah hijrah. Ada 17 tahun hijrahnya Nabi, ya kan, wafatnya Nabi, sampai dari Abu Bakar ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar yang menjadi khalifah. Dikumpulkan sahabat karena ada surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Bingung, ini surat yang bulan Sya'ban tahun berapa? Tolong jelaskan, biar tahu mana perintah yang segera dilakukan, mana yang harus diakhirkan. Saya kira cerita ini, kisah ini udah diceramahkan puluhan kali oleh ustaz-ustaz. Dikumpulkan sahabat, maka salah satu yang dimintai usulannya adalah dari Sayyidina Ali.
Maka ada yang mengusulkan dari wafatnya Nabi, nuzulul Quran dan seterusnya, tapi tidak diterima oleh Sayyidina Umar. Kalau sekiranya diterima ketika wafatnya Nabi, maka kalau setiap memperingati tahun baru Islam, menangis aja lah kita. Ya kan, sedih aja bawaannya. Jadi yang diterima oleh Sayyidina Umar itu hijrahnya. Karena itu lambang perjuangan. Karena hijriah itu adalah syiar Islam. Dan dengan hijriah atau hijrahnya Nabi itulah lalu dipilih momen hijrah itu. Kita tahu bahwa Rasulullah itu penuh dengan strategi dakwah. Strategi bukan pengecut Nabi. Jangan diartikan Nabi lari dari masalah. Dan Nabi beserta sahabat yang mulia yang telah dididik, ditarbiyah dengan baik di Mekah selama 13 tahun. Utama sekali akidah. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah berkaitan dengan akidah. Dan telah paham sahabat makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah mateng. Buktinya ketika Bilal dicambuk, kelupas kulitnya sampai nampak kulit putih. Dibenamkan ke padang pasir yang panas, kurang lebih kalau kita umrah itu 50 derajat. Untuk apa? Dibaptis ulang agar dia kembali kepada penyembah sesembahan mereka Allat wal Uzza, yang nama patungnya Allat wal Uzza. Tapi apa yang keluar dari lisannya Bilal? Tak ada yang lain kecuali ahad, ahad, ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Itu bukti. Dan hijrah ini menariknya. Dan Nabi mengambil keputusan hijrah ini. Dia tidak begitu mempedulikan harta benda yang mereka tinggalkan. Walaupun sahabat-sahabat yang sudah duluan pergi ke Madinah, bahkan dalam kisah kitab Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham juga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengamankan duitnya 6.000, 7.000 dirham untuk dibawa. Bahkan dipelihara kurang lebih selama 6 bulan unta di rumahnya, 2 unta untuk berangkat hijrah. Betapa sayangnya. Ibarat kalau kita perang masih mendingan ada perlawanan, ini tidak. Terasa memang macam diusir dari tanah kelahiran. Ya gaya orang kafir Quraisy. Kalau kita hari ini, saya ingat betul Melayu Delhi di Medan, tersisihkan. Pekanbaru, jual, udah berdiri ruko, mall dan lain sebagainya. Orang muslimnya kemana? Ke pinggiran. Jual, beli. Kita tipenya tipe 36. Orang itu bertingkat mall. Akhirnya kita pula nyewa di mall itu. Padahal itu dulu tanah siapa? Orang Melayu. Tanah umat Islam. Makanya kemarin saya ceramah di Rohol, ceramah di Kuok, saya bilang, jangan kalian jual walaupun sejengkal ditawari 100 juta tanah kelahiran kalian ini.
Ada babinsa situ. Bantelah situ. Kenapa? Nabi dia punya perhitungan, bukan dibiarkan dia. Bahkan terjadinya perang Badar itu yang dikomandoi oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam, itu untuk membalaskan dendam bahwa umat Islam pernah diusir dan dirampas harta kekayaannya di Mekah. Perang Badar. Ketika kita sudah kuat dan ayat-ayat perang sudah turun dan kita pernah dizalimi di sana. Wah, itu mantap. Jadi ada alasan yang kuat, bukan teroris. Tengok orang bunuh bom, dipelintir-pelintir aja sama orang, suka hati aja. Jadi ini bahagian dari strategi dakwah. Nabi, perhatikan ini Bapak Ibu, Nabi lebih mementingkan menyelamatkan agama ketimbang harta. Ini sekarang banyak pemimpin ditulis di KTP-nya Muslim, keluar dari mulutnya sampah. Dulu minta kali dia dipilih, masuk ke masjid, masuk. Begitu dah duduk, apa kata di atas itu kata dia. Tidak ada pembelaannya sama agama. Ada gitu. Tiap kali pemilu gaya, banyak kali bergaya orang nih. Muslim, sholat dipoto, wuduk dipoto. Begitu duduk, agamanya yang dipoto itu dulu yang diinjak-injak. Ya. Aneh. Yang lucunya lagi, kita umat Islam ini senang pula ditokoh, dibodoh-bodohi. Itu yang lebih lucu. Nabi, dia bilang apa? Kita saving Mekah nih. Tenang aja. Kita susun kekuatan. Jangan buru-buru. Itu bisa kita rebut nanti. Tapi agama ini jangan punah. Kalau dalam strategi yang pernah saya baca, ini bahagian dari apa? Perluasan daerah dakwah. Walaupun kalimat ini agak tinggi dicerna. Perluasan daerah dakwah. Kabilah-kabilah yang datang berhaji setiap tahunnya itu didakwahi sama Nabi. Makanya ada istilah bai'ah Aqabah Ula dan Saniyah itu. Bahkan sebelum Nabi datang ke Yathrib Madinah, kalau tak salah yang diutus itu Mus'ab bin Umair, bahwa di Madinah itu hampir sudah setiap rumah sudah Muslim, sudah beragama Islam. Makanya Hamzah udah khawatir ya, kok tak muncul-muncul Rasul dari Mekah. Ada yang memanjat pohon kurma dari atas loteng rumah, atap rumah, menunggu. Begitu mereka melihat ada unta terseok-seok berdua orang, Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Ha huwa Rasulullah. Rasul sudah datang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Masya Allah. Ini momentum. Jadi saya terus terang,
Kalau ada ustadz bilang peringatan Hijriah ini bid'ah, mau saya tokok kepala. Ini, nih saya sampaikan, mengenang Hijriah ini, makanya saya bilang tadi, kita mengenangnya aja di atas karpet merah, di bawah AC, minum pula murah aqua, nanti sebelum sholat isya makan tahu berontak. Makanya nggak nyambung. Coba sirah nabawiyah itu, ini baru satu tema dari yang buku tebal sirah nabawiyah itu. Bicara Hijriah itu baru satu subjudul. Malu kita sebenarnya. Maka supaya umat Islam secara umum, mohon maaf ya, bukan saya mengajak atau menggambarkan secara khusus ada pengajian-pengajian dengan ustadz khusus dengan sejarah Nabi, bagus. Tapi ini saya ingin bicara secara umum umat Islam Indonesia. Kenapa ulama itu membuat PHBI, peringatan Hari Besar Islam? Setidaknya kalau kata orang Medan, pinomat, di hari besar Islam itulah mengingat kejadian dan sejarah Nabi. Itu pun dibuat PHBI, banyak orang lebih tertarik ke kafe, bergitar, main domino, ketimbang ikut hadir di peringatan Hari Besar Islam. Udahlah tak kenal Nabi, dibuat peringatan hari besar, dia ke kafe, shopping. Datang sebagian ulama, dibilangnya pula ini bid'ah, ala kacau lah. Makin runyam. Makanya saya bilang, satu, nih dengar anak-anak ustadz ya, kenapa kita mempelajari sejarah Nabi? Satu, supaya kita mengenal pribadi Rasul, saksiatur Rasul. Sekarang anak-anak kita lebih kenal dia SpongeBob, pemain bola, Minion, Dajjal, Marsha, Sipa, Krishna, Upin Ipin, Bang Saleh, Bencong, dan lain sebagainya. Dia tak kenal Rasul. Gimana? Berarti mengkaji sejarah Nabi ini penting. Makanya kalau mau hijrah, zaman atok nenek kita dulu ingin merdeka, bambu runcing. Sekarang nggak ada lagi bambu runcing, ada sawit sama karet. Mau perang kalah kita. Bambu itu memang tak ada. Saya tak bisa, saya bahasa basi tak bisa. Biar paham kita ini. Kondisi ini menuntut kita untuk semangat. Itu aja, saya pingin ceramah, saya ini bukan cerita kemana-mana. Kalau beramal soleh, hijriah ini mari kita ke masjid. Saya menceramah ini orang yang rajin ke masjid. Ngapain? Tapi ada kerangka berpikir ibu, bapak, atau nenek yang harus lebih besar yang ada di benak kita. Apa itu? Menangkan Islam. Bukan hanya salat. Agama kita ini sekarang sedang krisis multidimensi. Apa namanya lagi istilah sekarang ini? Lost generation, generasi yang hilang. Memang sengaja dibuat. Makanya bagian dari perang sekarang itu adalah perang pemikiran. Supaya apa? Akhlak dirusak, dilarutkan kepribadian, frustasi,
sampai kepada pemurtadan. Walaupun secara tidak langsung anak kita ini masih KTP Islam, tingkah lakunya lebih dahsyat dari Yahudi. Ya kan? Tengoklah muslim bercewek, rambutnya macam ekor kuda, masuk keluar salon, giginya pakai kawat jemuran. Coba tuh. Jangankan mikir agama sekarang, yang khawatirnya kita, anak-anak kita ini secara tidak langsung udah banyak PL-nya, tingkah lakunya murtad. Ada istilah nikah kontrak, nikah siri, ini apa? Nggak ada agama. Musim sekarang. Kenapa? Banyak masalah. Udahlah menikah syaratnya banyak, tak boleh keramaian, tak boleh. Mereka kan ingin mengurangi populasi umat Islam. Sehingga tingkat kehamilan sedikit, tingkat pengangguran sedikit, maksiat banyak. Cikal bakal negara. Nih, ada seorang pemerhati sejarah dari orang Yahudi bilang, apa dia bilang? Nabi Muhammad itu hijrah ke Yasrib atau berganti menjadi nama Madinah, lalu membentuk sebuah negara, terlalu indah dan bergengsi ketika itu. Artinya dia begitu memuji. Karena sejak kelahiran Nabi aja, istilah tentara Abraha yang naiki gajah itu binasa. Karena saya baca dalam sejarah, kenapa Nabi diutus di Jazirah Arab? Tidak di Persia, tidak di Romawi, tidak di India. Padahal di Romawi, India, dan Persia ini ada khurafat, wanita diperdagangkan, dan lain sebagainya. Masa-masa kemunduran. Di Arab ketika itu masih murni dengan bahasa jahiliyahnya, tapi kondisi Arab ketika itu masih murni, belum bercampur dengan budaya-budaya yang lain. Dan ada masa fatrah kakeknya Nabi. Siapa? Abdul Muttalib. Apa yang dilakukan Nabi ketika hijrah? Ini menarik. Nampak sama sahabat Nabi, disambut dengan tola'al badru. Ini bingung, Nabi mau kemana nih? Nginap di rumah siapa? Maka kata sahabat ini, biarkan aja unta ini. Di mana nanti unta ini berhenti, disitulah nanti Nabi menginap dan di situ dibangun masjid. Tepatlah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah itu bertingkat, satu di atas bawah. Di sebidang tanah dua anak yatim yang dikafil oleh As'ad bin Zurarah. Kata keluarganya, ini udah kami wakafkan. Tapi kata Nabi, tidak, kami bayar. Tak mau Nabi kelak tanah ini bermasalah, walaupun untuk masjid, untuk rumah. Baca dalam sejarah. Nabi ketika sampai di Madinah, yang Nabi pikirkan itu rumah Allah. Makanya ada 3 poin besar kehadiran Nabi di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan secara khusus muhajirin wan ansar. Yang ketiga, membuat undang-undang antara muslim dengan muslim,
antara orang Muslim dengan orang kafir, terutama Yahudi. Kita bahas, kenapa Nabi begitu hijrah, yang Nabi perhatikan masjid. Dan banyak prediksi para ahli politik Timur Tengah dan lokal kita hari ini di Asia, di Afrika, dan yang lainnya, benteng terakhir umat Islam itu masjid. Coba baca sejarah Imam Mahdi turun. Setelah itu nanti Nabi Isa, ketika itu sholat subuh yang diimami oleh siapa? Imam Mahdi. Mereka tak tahu yang di situ ada makmumnya adalah Nabi Isa. Hanya untuk memenggal wala Dajjal itu. Dan disitulah banyak orang Kristen masuk Islam. Dalam artian sebagian orang Kristen dalam kitab yang mereka percayai, Nabi Isa itu diangkat, Yesus Kristus yang mereka sebutkan itu. Mereka tunggu juga itu. Masjid. Isra Mi'raj Nabi dari mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bahkan Nabi Muhammad sejak kecil, meninggal ayahnya dia dalam kandungan, umur 2-3 bulan di kandungan ibunya Aminah. Lalu setelah dia lahir disusukan ke Halimatus Sa'diyah. Lalu setelah dia umur 5-6 tahun diambil dari persusuan, dibawa kemana? Kemana? Ke Madinah untuk melihat makam ayahnya dan keluarga ayahnya. Betul ya? Sepulang dari Madinah, siapa yang meninggal? Ibunya. Jadi ada yang menarik begini, kalau bicara sejarah, Nabi itu kecil-kecil pola pikirnya sudah internasional. Bukan Mekah aja dia. Nabi itu kecil-kecil, dia bukan dalam kata tempurung. Dia sudah pernah ke Madinah. Bahkan ketika di pengasuhan pamannya, kakeknya, Nabi itu sudah biasa dibawa berdagang ke Syam. Sudah ada cara beternak kambing. Bahkan Nabi di umur 15 sudah ikut perang Pijar. Coba nanti kita baca, dahsyat sekali sejarah Nabi. Saya ulangi, kenapa Nabi hijrah ke Yathrib itu yang pertama Nabi lakukan adalah apa? Membangun. Kenapa hari ini umat Islam dijauhkan dari masjid? Pahami itu. Artinya, setiap kali kita mengingat muzakarah hijriyah ini, ada yang tak suka kalau umat Islam ini dikembalikan kekuatannya ke masjid. Dipersaudarakan sebagaimana mengingat hijrahnya Nabi mempersaudarakan muhajirin wal ansar. Artinya bahwa setiap kali kita melakukan peringatan hijriyah, dua hal ini yang hari ini dirusak oleh musuh-musuh Islam, masjid dan persaudaraan. Artinya, kalau kita ingin merdeka yang sesungguhnya, hei kalian yang malas ke masjid, ke masjid. Hei kalian suka berkelahi bertengkar, saudara, insya Allah kita menang. Makanya musuh itu tak mau kalau kita ini bersatu.
Baik, saya kira cukup. Kemudian terakhir di penghujung sebelum azan ini, mari kita nanti puasa di tanggal 10 Yaumi Asyura. Namun kata Nabi, kalau cuma tanggal 10 dilarang, karena itu puasa orang Yahudi. Khalifuhum, selisihi mereka, maka puasalah tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Dapat pahala, diampunkan dosanya setahun. Baik, ya mudah-mudahan dari kajian ini kita semangat. Anak-anak kita juga harus bela Islam, harus juga menang, dan kita betul-betul menduduki strategis, tempat-tempat strategis negeri ini, ya, agar cemerlang, kuat, dan mudah-mudahan kita semuanya menikmati kejayaan dan kemenangan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.